Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali pada hari Jumat pertama tahun 2023, 6 Januari 2023. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan Injil Markus bab 1 ayat 7 sampai 11 terkait dengan peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tatkala banyak orang datang minta dibaptis, Yohanes memberitakan, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis merupakan peristiwa yang nampak biasa, tapi sebetulnya menjadi luar biasa. Karena yang dibaptis oleh Yohanes bukan saja mereka para pendengarnya yang bertobat setelah mendengarkan pewartaan Yohanes, tapi juga di antara mereka datanglah Yesus, Sang Putra Allah yang kudus, dan meminta untuk dibaptis. Karena itu saudara-saudari, baiklah saat ini kita merenungkan soal pembaptisan Yesus, juga dalam kaitan dengan makna pembaptisan kita masing-masing. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, dilihat dari beberapa aspek, peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes di sungai Yordan sungguh syarat makna. Yang pertama, peristiwa pembaptisan Yesus merupakan suatu dalam tanda kutip momen keputusan. Sudah selama kurang lebih 30 tahun, Yesus menjalankan kehidupan yang biasa di kampung Nazaret sebagai anak seorang tukang kayu. Kini dia memulai sebuah tugas yang lebih besar dalam konteks yang lebih luas. Maka pembaptisannya merupakan pembaptisan untuk sebuah tugas perutusan, mewartakan kabar baik. Yang kedua, saudara-saudari, peristiwa pembaptisan itu adalah juga peristiwa identifikasi. Sementara orang-orang lain menerima baptisan dari Yohanes sebagai lambang pertobatan. Setelah mendengarkan pemberitaan Yohanes, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis." Tapi Yesus tidak demikian. Yesus ikut dibaptis bukan karena dia bertobat. Sebab yang bertobat adalah mereka yang berdosa. Sementara Yesus adalah anak Allah yang memang kudus. Lalu pertanyaannya, mengapa Yesus juga memberi dirinya dibaptis di sana? Saudara-saudari, bahwa dia yang tanpa dosa menerima baptisan dari Yohanes, itu adalah sebuah ungkapan solidaritas yang mendalam dengan orang-orang berdosa. Kita mendapat kesaksian dari kitab suci, saudara-saudari, bahwa Yesus itu sama dengan manusia dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Dan karena itu sebetulnya Yesus tidak membutuhkan baptisan Yohanes. Tapi demi solidaritasnya dengan manusia-manusia berdosa, termasuk kita-kita ini,
Maka Yesus memberi dirinya dibaptis. Jadi makna yang kedua dalam peristiwa identifikasi adalah bahwa Yesus mau solider dengan semua manusia berdosa. Yang ketiga, saudara-saudari, peristiwa pembaptisan Yesus juga merupakan suatu peneguhan. Peneguhan atas tindakan yang mengambil keputusan meninggalkan Nazaret dan memulai karya perutusannya di tengah dunia. Meskipun itu juga memakan waktu yang hanya singkat saja 3 tahun. Karena setelah itu dia mati di atas kayu salib. Oleh semua itu, Bapa sendiri bersabda dalam kutipan Injil yang kita dengarkan tadi, saudari-saudara. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Peneguhan akan siapa Yesus. Dia adalah anak Bapa yang terkasih dan kepada dia Bapa berkenan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, yang keempat. Peristiwa pembaptisan itu sekaligus juga melengkapi Yesus dengan daya Roh Kudus. Bersamanya, Yesus hendak menjalankan perutusannya, membawa atau mewartakan kabar baik kepada mereka yang meringkuk di dalam kuasa dosa, yang terbelenggu oleh maut. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, ini kurang lebih 4 makna di balik peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes. Bagaimana dengan kita, saudara-saudari? Anda dan saya sudah dibaptis sebagai tanda pertobatan, sebagai tanda diangkat martabat kita menjadi anak-anak Allah, sebagai tanda bahwa kita menjadi anggota gereja yang kudus. Dan dengan baptisan itu kita diselamatkan. Pertanyaannya, saudari-saudara, apakah kita atau apakah hidup kita sudah senantiasa sesuai dengan kehendak Allah? Apakah hidup kita berkenan pada Tuhan? Ingatlah saudara-saudari bahwa baptisan itu selalu terkait dengan perutusan. Tidak ada orang yang dibaptis tanpa diutus untuk menjadi pembawa kabar baik. Maka baptisan sepaket dengan perutusan. Perutusan untuk menjadi saksi kasih Tuhan di tengah dunia. Dan bagaimana kita menjadi saksi kasih Tuhan di tengah dunia, saudari-saudara? Adalah ketika kita dan seluruh hidup kita, karya-karya kita, keputusan-keputusan kita senantiasa sesuai dengan kehendak Allah, senantiasa berkenan di mata Tuhan. Kepada Yesus yang dibaptis Yohanes ada suara dari sorga. Engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Mengapa? Bapa mengatakan bahwa Yesus berkenan padanya. Saudari-saudara, kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat. Dia siap dengan segala tugas perutusan untuk menyelamatkan manusia. Maka Bapa berkenan kepadanya. Dalam arti tertentu, saudara-saudari, dengan baptisan kita tidak bisa menjadi orang yang pasif saja. Kita tidak bisa lagi seakan-akan kita belum dibaptis. Sebab dengan baptisan itu kita diteguhkan untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia melalui hidup yang berkenan di mata Tuhan. Pertanyaannya, saudari-saudara, kita sebagai para pengikut Kristus yang sudah dibaptis ini, sudahkah hidup kita juga senantiasa berkenan kepada Tuhan karena kita dibaptis? Sudahkah hidup kita ini senantiasa menjalankan dan mewujudkan kehendak Tuhan di tengah dunia? Rasa-rasanya, saudari-saudara, inilah pertanyaan refleksi yang layak kita renungkan supaya hidup kita
Kebetulan sekali kita masih berada pada momen tahun baru, menjadi hidup yang senantiasa diperbaharui supaya selalu berkenan kepada Tuhan. Supaya senantiasa berkenan di hati Bapa. Manakala hidup kita, perilaku kita, tindakan kita, kesaksian hidup kita berkenan di mata Tuhan, itu juga menjadi kesaksian indah di tengah dunia. Selamat merenungkan pembaptisanmu, pembaptisan kita masing-masing saudari-saudara. Tuhan Yesus meneguhkan, Tuhan Yesus memberkati kita supaya hidup kita senantiasa berkenan di mata Tuhan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, kita mohon supaya Roh Kudus, Roh Kristus sendiri, menyertai, menaungi, senantiasa menginspirasi kita, supaya kita melaksanakan hanya yang berkenan di hati Bapa, hanya yang berkenan di hati Tuhan sendiri. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau menunjukkan kepada kami hari ini teladan indah melalui solidaritasmu untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, solidaritasmu dengan kami semua manusia berdosa. Kuatkanlah kami agar kami pun menjadi putra-putrimu yang dikasihi Bapa. Manakala hidup kami senantiasa berkenan di matamu. Kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu agar seluruh hidup kami senantiasa menjadi hidup yang dituntun oleh Roh, sehingga hidup kami, rencana-rencana kami, keputusan-keputusan kami, karya pelayanan kami senantiasa berkenan kepadamu, Sang Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.